Oke Eka, sekarang ketika Eka dinyatakan lulus di Glasgow ya, di bidang pendidikan. Nah, sekarang Oke. aku mau tanya nih, gimana adaptasi Eka di Inggris? Itulah cerita. Silakan Eka, bagaimana adaptasinya di sana? Oke, adaptasinya di sini sangat banyak beda ya, jet lag sekali gitu di sini. Hmm. Yang pertama dari sisi physically itu suhu ya, cuacanya itu di sini sangat dingin. Ini kan masih masuk ke autumn, jadi masih belum winter itu, tapi udah dingin banget. Kalau Hmm. pagi sekitar 6 derajat, ini aja Wow, kita 6 derajat nih jam 4 pagi. luar Terus biasa. eh, siang bolong ya, jam 12 itu tuh 16 derajat. Jadi Hmm. normalnya 16 derajat kalau di apa hari-hari day-nya ya. Di hari beraktivitas 16 derajat. Jadi kayak di AC kan 16 derajat tuh biasanya. Hmm. Tapi outdoor nggak bisa dibesarin suhunya. Jadi kita selalu segitu. Itu dari segi fisiknya. Terus, fisiknya lagi adalah kita banyak jalan karena kan di sini nggak ada Gojek ya. Ada sih Uber, cuma Oh, Uber ya ada ya. Uber ada. Cuma nggak mungkin kan kita boros banget gitu. Iya, Aneh budayakan jalan kaki. 10.000 langkah per hari. sih. Jadi banyak sekali ya jalan kaki gitu di sini karena Hmm. pertama mahal dan yang kedua sangat nggak worth it gitu loh. Hmm. Karena di sini jalan itu orang jalan misalnya kayak 20 menit, 30 menit itu masih normal gitu, masih hitungannya dekat. Hmm. Nah, akomodasi aku, flat aku itu jaraknya 19 menit dari kampus. Jadi Hmm. jalan itu kurang lebih 1 kilo ya, 1 kilo Lumayan jalan lah, sekilo. lumayan. Lumayan nggak terlalu jauh sih, karena ada yang lebih jauh lagi temanku Hmm. gitu. Terus sudah itu kalau dari sisi culture-nya, ya di sini banyak memang, individualis ya. Jadi kita yang harus catch up sama teman-temannya dan juga itu catch up-nya juga jangan yang terlalu terlalu ramah nggak boleh juga, Hmm. karena mereka jadinya aneh gitu kayak Hmm. cringe banget, "Ih, kok dia terlalu ramah?" gitu, padahal nggak kenal Iya, atau iya. baru kenal gitu. Ya jadi kita sewajarnya aja, dan juga, mungkin untungnya sih kalau di sini, ada mungkin orang-orang yang kalau yang berpendidikan sih nggak terlalu rasis ya, cuma kalau untuk orang-orang yang lokal yang bukan di lingkungan kampus itu cukup, rasis gitu, di mana apalagi kita nih Asian pakai kerudung, terus ya Hmm. jadinya ya banyak yang underestimate, terus yang ya banyak yang nggak suka aja gitu. Itu lebih ke rasis kayak gitu. Seperti Kalau itu, itu. kalau hubungan dengan teman di kampusnya sendiri seperti apa, Eka? Udah punya banyak teman nih di sana? Alhamdulillah sih udah punya banyak teman di kelasku itu ada 20 orang, Hmm. karena mungkin pendidikan jadi banyakannya perempuan, jadi, kita lebih deket lah ke banyak orang. Nah, kalau untuk diversitas dari di kampus secara umum itu memang 80% adalah mahasiswa dari Cina, dari China. Hmm. Hmm. Gitu. Di kelasku juga sama sih 80% dari enggak 80% banget sih kayak 70% dari China. Sisanya itu yang dari Eropa beberapa sedikit sih mungkin 10%, terus dari Asia lainnya ada dari Vietnam, ada dari Pakistan, Hmm. terus Indonesia gitu. Ya kan memang dari China. Mungkin aku nggak tahu di tahun ini mereka lagi banyak yang datang gitu di sini. Tuh. Oke. Kalau yang dari LPDP sendiri yang di cover tuh semua ya? Mungkin Eka bisa share kira-kira kisaran berapa yang untuk akomodasi, untuk rumah dan lain sebagainya, kesehatan. Oke. Kalau di LPDP, alhamdulillahnya memang dana yang diturunkan itu mengcover semuanya. Even kalau Hmm. misalnya kita S3, itu kita dikasih uang untuk keluarga juga. Hmm. Kalau kita ada yang berkeluarga dan pengen Hmm. bawa anak atau bawa istri atau suaminya, gitu pasangan. Nah, kalau untuk di S2 kebetulan memang nggak boleh, bukan nggak boleh sih, boleh aja untuk bawa keluarga, tapi nggak Hmm. di-cover biayanya. Hmm. Jumlahnya itu kalau di LPDP tergantung dari negara dan juga daerah kita, karena kan Hmm. sangat beragam ya untuk
biaya hidupnya gitu di kota-kota yang ada di dunia ini. Kalau misalnya di aku, itu di Glasgow kita dapat 1.300 pound sterling sebulan. Terus Sekitaran itu berapa? 1.300 kalau yang sekarang itu kayaknya hampir 20 juta ya. Kalau yang ya Per hampir 20 juta per per bulan. bulan. Oke. Karena Per di sana bulan. biaya biaya hidupnya juga mahal ya. Iya, biaya hidupnya lumayan mahal. Itu 20 juta per bulan itu untuk Untuk jadi hitungannya mereka langsung dikasih itu 1.300 terserah mau dipakai untuk apa aja. Nah, itu biasanya komponennya adalah living allowance itu dari rent, accommodation sama ya biaya hidup gitu. Nah, kalau kisarannya kalau accommodation itu sekitar 550 sampai 600. Jadi kayak hampir setengahnya itu ya biaya akomodasi. Setengahnya lagi itu biaya makan kita gitu. Sama ya mungkin transport juga masuk di situ. Kalau misalnya yang jauh kan mereka butuh transport. Kebetulan aku karena cukup dekat jadi jalan kaki. Tapi memang minusnya cukup lebih mahal gitu untuk akomodasi. Jadi sebenarnya sama aja sih. Terus selain biaya hidup itu living allowance ada tuition fee itu dibayar at cost. Jadi berapapun itu dibayarin langsung. Jadi nggak ada kayak batas maksimalnya. Mungkin kalau di beasiswa lain, di Chevening itu ada batasnya. Contohnya tuh, kalau aku tuition fee-nya itu 21.650. Jadi itu kurang lebih hampir 400 juta di itu situ. untuk apa tuition fee? Satu tahun. Biaya kuliah. Oh, biaya kuliah. Oh, at cost Hmm. langsung dibayarin dari itu ya sesuai dengan dengan kampusnya masing-masing. Ada maksimalnya kayak di Chevening itu maksimalnya 15.000 pound sterling. Jadi kalau misalnya aku kan kemarin tuition fee-nya 21.000 sekian itu ya bakal nombok. Nah, kalau di LPDP enggak. Jadi kita dapat uang buku, terus uang penelitian, ya itu yang di cover. Sekitar berapa tadi per tahun? Yang tuition fee 400. Oke. Ya, hampir 400 juta per tahun. Lumayan juga ya, berarti biaya kuliah di sana. Wow. Ya. Kalau bayar sendiri. Dan itu menariknya, biaya kuliah itu untuk orang lokal UK sama overseas itu beda. Jadi kalau yang orang lokal itu cuman kayaknya 9.000 deh, 9.000 pound sterling gitu. Terus kalau orang yang luar 21 ribuan sekian. Kayak 2 kali lipat lebih gitu. Benar-benar harus serius belajarnya untuk balik ke Indonesia menyebarkan ilmunya lagi. Diaplikasikannya. Semoga ya, Kak. Amin. Oke, yang bikin tadi cultural shock culture Eka nyampe di sana apa? Culture shock-nya logatnya berbahasa Inggris mereka ya orang lokal gitu. Glaswegian. Jadi sebutan orang Glasgow itu Glaswegian. Itu aksen sangat lebih berkali gitu. Jadi kadang aku nggak catch up gitu. Apa sih mereka ngomongin cepet banget gitu. Jadi itu yang harus kita biasakan, mendengar mereka ngomong secepat itu dan logatnya agak aneh gitu, nggak yang biasa kita dengar. Terus yang kedua, dari sisi culture shock-nya lagi ada makanan-makanan yang di Indonesia mungkin murah jadinya mahal, terus Indonesia mahal jadi murah, jadi kayak kebalikannya gitu. Oh gitu ya? Sekali makan berapa di sana, Kak? Kalau kita makan di tempat gitu kayak kantin itu kurang lebih kisaran harganya itu 5 pounds, 5 sampai 6 pounds. Berapa Gitu. kalau Itu di kurang rupiah? lebih 5 kali 2. Iya, mungkin 50 sampai 70 ribu. Sekali makan ya? Dan itu pun kayak cuman sandwich, terus ya kayak gitu sandwich, terus nasi. Bukan nasi sih, jarang juga nasi. Nasi ada juga sih di sana, cuma dia nasi terus ada ayam fillet di sausin gitu doang. Jadi tapi untuk nyari makanan halal gampang, relatif gampang di sana. Makanan halal sih agak susah ya di sini. Oh, okay. Gitu. Susahnya karena jauh. Sebenarnya mereka banyak, cuman agak jauh tempatnya aja. Gitu. Jadi mereka cuman ada di beberapa tempat.
kayak misalnya dari tempat aku mungkin kalau jalan ya 20 menit, di Hmm. situ baru komplek yang halal. Jadi di situ ada komplek, Oh, Pakistan gitu, orang-orang Pakistan atau, ya orang-orang Arab gitu, orang-orang muslim di situ. Tapi nggak terlalu susah sih, ada gitu, ada nggak ya. yang susah banget. Cuma memang ya harus kita jeli aja gitu. Ada mungkin makanan-makanan yang buat vegetarian, buat vegan, tapi ternyata di dalamnya ada kandungan-kandungan yang itu apa hewani gitu Hmm. dari mungkin hewan-hewan yang haram gitu. Jadi Itu emang ada juga benar-benar sih. harus teliti juga ya kalau misalnya beli sesuatu. Kalau di ini ya, market atau groceries yang umum. Tapi kalau misalnya ada dia melabelkan toko halal, semua yang ada di situ halal, gitu. Aku sih jarang beli makan di luar ya, karena Masak pertama sendiri. harganya mahal, ya. Oh, Pertama mahal, yang kedua aku nggak suka rasanya gitu. oke. Jadi aku banyaknya beli, apa, masak dan aku bawa gitu ke kantin, ke Kampus. kampus gitu. Jadi Dan itu banyak beli juga sih beli beli dilakuin. bahan mentahnya, kemudian dimasak sendiri gitu ya. Iya benar. Itu banyak juga sih dilakuin sama Mahasiswa yang lain. para ya mahasiswa di sana gitu. Karena agak lumayan juga gitu kalau misalnya kita sekali makan 5 pounds dan kalau misalnya Iya, di kampus dari pagi sampai sore kan kayak 2 kali makan. iya. Ah, Ya 200.000 lah 2 kali makan ya. Belum minumnya. belum ya, segala macam. Nah, cuma enaknya apa yang di Indonesia mahal di sini murah kayak brokoli Oh gitu. itu cuman 1 pounds gitu. 1 pounds itu Hmm, kan sekitar 17.000. Nah, cuman kan kalau dirupiahin mahal sih iya, brokoli tetap itu. mahal. Tapi kalau hitungan sini sih murah gitu Ya, dengan oke. biaya hidup di sini. Mm-mm. Terus apa penghasilan di sini tuh jauh murah banget. Terus aku beli susu yang cair itu, susu murni itu 2,3 liter, harganya cuma 1 pound 17.000. Oh, Ya, jadi murah banget. Kiwi, lumayan. kiwi mahal di Indonesia, di sini murah banget. 1 pound dapat 6 biji. Oh, di Indonesia mahal kiwi. Iya, kayak kebalik deh, pokoknya dunia kebalik gitu di sini. Transportnya enak banget. Jadi ya kemana-mana bisa lah kita pakai transport umum Pakai bis. semuanya. Ya, ada bis, subway sama ScotRail. ScotRail itu apa kayak KRL gitu sih. Hmm. KRL itu Dan relatif wah, murah ya. enak Apa deh. gratis? Enggak gratis sih, cuma murah Hmm. gitu. Murah. Oke. Culture shock lagi di sini. Oh, nggak ada bidet ya. Apa? Kalau misalnya kita mau buang air tuh ya nggak ada semprotan air ya. Jadi Oh, gitu. Harus jadi apa? harus bawa bidet portable. Oh, gitu. Ya, ini nih. Jadi nggak ada semprotannya, jadi kayak ada bidet portable gitu. Oh, harus bawa sendiri. Iya harus bawa sendiri. Berarti itu Gitu. selalu ada di tas. Iya gitu. Oke. Kalau ada, karena kita orang Indonesia kan nggak biasa ya kalau untuk Iya. bersih-bersih itu pakai tisu doang. Heeh. Pasti airnya kan yang enaknya gitu. Oke. Sama terakhir tuh waktu sholatnya, jadi waktu itu sempet aku agak bingung gitu kan, karena jet lag juga, jadi bingung Hmm. nih ini udah maghrib apa belum ya. Jadi akhirnya aku Hmm. download aplikasi, ada Muslim Pro namanya di situ. Iya. Ya apa, jadi ada waktu sholat itu real time. Jadi di sini Hmm. tuh kalau subuh sama sih, subuh itu jam 5, 5:20 sih, jadi agak setengah 6 gitu. Hmm. Terus zuhurnya itu jam setengah 2, asarnya jam setengah 6, terus maghribnya setengah 8, Oh, isya jam setengah 10. oh, oke. Jadi kalau puasa agak lama sih kita sampai Hmm. setengah 8 gitu. Oke. Untuk itu Kak, apa kosan gitu ya atau kontrakan dia sebulannya kisaran berapa? Kalau aku dapat itu 520 pound sterling Kalau per yang per orang kan segitu sekitaran 520 pound sterling. Kalau harganya sendiri di sana kisaran berapa untuk kos-kosan gitu? harga normalnya itu 500 sampai 600 sih Oh yang gitu. affordable ya. Hmm, Jadi per yang bulan utama ya.
ya per bulan. Itu ya kurang lebih hampir 10 juta ya per bulan. Wow. Nah, itu exclude bills. Jadi di luar dari electricity, listrik, terus gas, terus Oh. kayak gitu. Mungkin kalau di aku 550 ya kalau sama bills-nya gitu. Tapi nyaman Kak, Enak sih, kosannya nyaman. enak. Enak ya. Aku kebetulan flat, jadi private flat gitu. Kita ada 2 lantai dan isinya Hmm. orang Indonesia semua, ada 9 kamar. Oh, ya ampun enak ya. Toilet di Sebetulnya dalam lah pasti ya. toiletnya kita sharing, jadi Oh, aku tuh di sharing. lantai 1 ada 4 orang, jadi kita punya 2 toilet, jadi 1 toilet berdua gitu. Hmm. Iya. Kayak yang penting Mhm. nyaman ya di sana. Iya. Kemudian Ekanya juga sudah mulai beradaptasi, sudah mulai menikmati kegiatan-kegiatan di sana. Kemudian satu lagi nih, kira-kira proses belajarnya apa yang menurut Eka beda nih dengan di Indonesia? Cara mengajarnya atau cara belajarnya gitu. Cara belajarnya itu sangat berbeda sekali ya di sini. Mungkin terlihatnya kita sedikit gitu mata kuliahnya. Dalam 1 tahun itu kita cuma dapat 6 mata kuliah dan itu Oke. satu mata kuliah itu kreditnya 20 Hmm. SKS gitu. Nah, 20 SKS itu diartikan oleh kurikulum di sini adalah 20 hour Hmm. ya, 20 jam kita belajar per minggu gitu, dimana 2 jamnya itu adalah di perkuliahan dan 18 jamnya itu kita diekspektasikan setiap minggunya ya baca gitu, Hmm. belajar. Nah itu Oke. beratnya di situ gitu, banyak banget reading list yang harus kita baca Hmm. sebelum kuliah, karena kalau kita nggak baca ya kita nggak bisa catch up di situ dan itu Hmm. requirement gitu, mereka harus mensyaratkan ya lu harus baca Hmm. ini apa namanya list-list ini. Dan menariknya mungkin di sana sangat efektif belajarnya di mana dosen tuh nggak ceramah tapi ketika masuk kuliah itu Langsung sedikit diskusi. dijelasin tapi langsung ya banyak banyak Lebih banyak banyak yang diskusinya. yang apa beliau tuh jelaskan yang nggak ada di slide dan itu adanya cuma di buku bacaan jadi kayak intisarinya makanya kalau kita Hmm. nggak baca itu agak susah sih gitu. Nah, makanya aku kan jarang banget ya teman-temanku banyak yang nanyain kok nggak ada nih di Instagram gitu karena banyak Boro-boro posting di Instagram lagi sibuk belajar. gitu. Karena banyak banget reading listnya gitu. Sehari aja kita dikasih kayak 3 buku gitu. Oh iya, iya. Dan harus dibaca ya, aduh pusing banget gitu. Tapi emang benar-benar harus serius ya kayak karena ini kan amanah yang Iya, diberikan kepada Eka dari negara. Ya, jadi benar-benar emang harus serius. benar-benar. Dan di sini karena pressure-nya aku tuh aku merepresentasikan negara kan. Iya. Jadi agak aduh pressure juga gitu. Mm-mm. Challenge sebenarnya. Challenging. Karena kalau kita nggak bagus tuh bukan kita doang yang Iya, dampaknya tapi ya negara kita gitu. negara Makanya kita juga terbawa. ya cukup kita challenging ya. Dan semua orang di sini at least pas apa orang-orang LPDP ketika aku curhat ya sama gitu kayak gitu. Hmm, oke. Terus Sip. banyak belajar. Oke, Kak. Terima kasih banyak Eka atas waktunya. Mungkin untuk yang terakhir kalinya, silahkan Eka mungkin akan memberikan pesan kepada ya adik-adik kelas di KPM yang mau ikut beasiswa LPDP atau mau kuliah di Inggris atau di luar negeri yang lain. Ada pesan yang bisa disampaikan. Oke, terima kasih Kak Elsa. Untuk pesannya adalah ketika kita mau melanjutkan studi, terutama ke luar negeri, coba kita luruskan niat kita. Apakah niat kita itu hanya memang untuk memenuhi ego diri sendiri, atau betulan niat kita itu adalah tulus untuk mungkin mengembangkan ilmu kita demi kemajuan peradaban kita, bangsa kita, dan juga tentunya masyarakat di sekitar kita gitu. Jadi coba renungkan itu karena bisa jadi yang membuat kita sulit untuk menemukan passion kita ataupun kita sulit untuk mencapai apa yang kita mau, let's say misalnya kuliah di luar negeri, bukan karena kemampuan kita, tapi mungkin niat kita. Jadi coba luruskan dulu niatnya,
coba renungkan lagi apakah ini yang betul-betul kita impikan untuk kita membantu masyarakat atau hanya sekedar memenuhi egoisitas kita doang gitu. Lalu yang kedua, setelah proses spiritual itu ditemukan di dalam diri kita, coba persiapkan dengan matang karena over prepare itu lebih baik daripada tidak well prepare. Jadi prepare yang berlebihan itu lebih baik dibanding kita tidak prepare sama sekali. Berlebihan itu contohnya seperti apa? Misalnya kita banyak explore sampai mungkin sebulan untuk explore, ya itu lebih baik daripada kita tidak explore sama sekali. Sama yang ketiga, jangan lupa minta doa dari orang-orang sekitar kita karena keberhasilan kita itu bukan berarti dari diri kita aja, tapi itu lebih ke doa orang-orang yang ada di sekitar kita. Terus izin dari Allah juga gitu. Kita bisa mencapai apa yang kita capai saat ini. Itu sih kalau dari aku. Oke, luar biasa sekali nih. Daging semua nih obrolan hari ini. Oke, sekali lagi makasih banyak Eka. Semoga Eka sehat selalu di sana dan segera kembali ke Indonesia mengaplikasikan ilmunya dari sana. Lancar terus kuliahnya, Amin. sehat terus. Makasih ya, Kak. Amin. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Elsa dan teman-teman semuanya.